ataupun ceramah agama yang dapat disampaikan oleh Mukarram Tuan Guru Sukman dan kepadanya disilakan. Saya izin bersilah Pak ya, karena terbiasa di pondok bersilah. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Pak ya? Insyaallah harus semangat. Hidup sudah ada ketetapannya Pak ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'da. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng, yang hatinya tenang-tenang, ibu-ibu yang cantik-cantik, warga tangga baru yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang terkasih, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam dan isinya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa memisahkan orang yang berjumpa dan kuasa menjumpakan orang yang berpisah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allah kuasa memuliakan seorang hamba tanpa memberikannya kerajaan. Allah juga kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Jika engkau bersama Allah, jika engkau miliki Allah, maka kau miliki segala-galanya. Namun jika engkau kehilangan Allah, maka kau kehilangan segala-galanya. Tidak mengapa hilang seseorang karena Allah daripada hilang Allah karena seseorang. Tidak mengapa hilang jabatan karena Allah daripada hilang Allah karena jabatan. Tidak mengapa hilang dunia dan isinya karena Allah daripada hilang Allah karena dunia dan isinya. Bapak-bapak yang mulia, dunia adalah sementara, sedang akhirat selama-lamanya. Sekarang dunia nyata, akhirat hanya cerita. Kelak akhiratnya nyata, dunianya tinggal cerita. Bapak-bapak yang mulia, ibu-ibu yang terkasih, marilah kita sama-sama ikhlas bersalawat dan bersalam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan, pengorbanan, keringat, bahkan darah harta benda beliau korbankan dan para sahabatnya, sehingga Islam sampai di Tangga Baru, sampai di tanah Bima, sampai di tanah Indonesia, sampai di Lombok Sasak asal saya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak yang mulia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit ingin kami bercerita. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, dalam surat Al-Baqarah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan khalifah di atas muka bumi ini, maka para malaikat menjawab, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini, sedang dia nanti akan bertumpah darah, akan melakukan peperangan, permusuhan, perusakan, sedang kami selalu bertasbih kepadamu, kata malaikat. Lalu Allah menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang tidak kalian ketahui. Maka bapak-bapak yang mulia, dulu tidak ada manusia. Dulu ada dua bangsa. Bangsa malaikat dari nur dan bangsa jin dari nar. Nur artinya cahaya, nar artinya api yang menyala-nyala. Dulu belum ada manusia, bapak-bapak. Jadi yang ada dua makhluk, bangsa dari malaikat dan bangsa jin. Maka Allah berfirman, akan kuciptakan khalifah yang menjadi wakilku di atas dunia ini. Yang mana kemudian diciptakanlah Adam alaihissalatu wassalam. Diciptakanlah Nabi Adam dari tanah. Maka setelah itu Nabi Adam jadi. Diperintahkan semua sujud kepada Adam. Semua bersujud kecuali iblis. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ketika para malaikat diperintahkan sujud kepada iblis, semua sujud kecuali iblis karena merasa diri sombong. Setelah kejadian itu, Nabi Adam diperintahkan tinggal di dalam surga. Tatkala itu Nabi Adam melihat semua berpasang-pasangan di dalam surga. Ada betina, ada jantan. Semua berpasang-pasangan. Sehingga Nabi Adam pun merasa galau. Karena Nabi Adam cuma sendiri. Belum ada Siti Hawa. Nabi Adam kesepian. Nabi Adam merasa sedih, galau, meriang. Merindukan kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, sembahlah Allah yang menciptakan kalian dari diri yang satu. Maksudnya apa? Ketika Nabi Adam sendiri di dalam surga, maka Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Cerita dari guru saya. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam merasa kesepian di dalam surga, tatkala Nabi Adam tertidur, Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat iradatnya menciptakan Siti Hawa, pasangannya Nabi Adam, dari Nabi Adam itu sendiri. Guru saya menceritakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Tuan-tuan yang mulia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Yang dapat kita ambil dari kisah ini? Kenapa Kenapa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri? Ini ada maknanya bapak-bapak yang mulia. Makna yang pertama, di dalam tulang rusuk ini Pak ya, ada dua yang sangat penting. Pertama paru-paru, kedua adalah jantung. Jantung kita, kalau manusia yang normal, itu terletak di sebelah kiri, di sini Pak. Jantung. Jadi kalau jantung ini berhenti berdetak, maka matilah kita. Kalau paru-paru ini berhenti bernapas, maka matilah kita. Ini ada maknanya Pak. Artinya apa? Wanita Allah ciptakan sebagai pelengkap bagi laki-laki, sebagai pelindung Pak sebetulnya. Pelindung dari apa? Dari hawa nafsunya sendiri.
Jadi wanita ini perlu kita jaga, Pak. Kenapa? Karena wanita ini adalah tulang rusuk kita, yang menjaga kehormatan kita, yang menjaga harta benda kita di rumah, yang menjaga anak-anak kita adalah siapa? Istri-istri kita, wanita-wanita kita. Inilah makna kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk kita. Makna yang kedua apa? Bapak-bapak yang mulia. Coba Bapak pegang dada Bapak. Tulang rusuk, rasakan tulang rusuk ini. Tulang rusuk ini Pak keras dan bengkok, Pak. Semua manusia rata-rata tulang rusuknya bengkok, Pak. Rasakan dari sini ke sini bengkok. Ya, tapi keras. Ini maksudnya apa, Pak? Sejatinya perempuan itu tidak bisa kita paksakan. Kita tidak bisa paksakan perempuan, oh kamu harus begini, oh kamu harus begitu. Tidak bisa, Pak. Kenapa? Karena kalau tulang rusuk kita paksa lurus, dia pasti patah, Pak. Percayalah. Kita bilang sama istri saya, kamu 1 bulan harus belanja sekian, harus 2 juta, beras sekian. Kamu paksa istri kita, maka tidak bisa, Pak. Kenapa? Karena dia akan patah. Seperti itu tulang rusuk kita ini. Tulang rusuk kita ini keras, Pak, dan bengkok. Kalau kita paksa dia lurus, maka dia akan patah. Seperti itu pula perempuan. Dan yang membuat kita dilema adalah ketika kita mengikuti dia, maka kita akan ikut bengkok, Pak. Bapak-bapak yang mulia, yang terhormat, begitu pula dengan perempuan. Kalau kita ikuti terus maunya, kalau kita terus ikuti inginnya, Pak, saya mau beli mobil, Pak. Pak, saya mau beli motor, Pak. Pak, saya mau beli emas, Pak, beli gelang, beli anting. Kalau kita ikuti, kita ikut bengkok, Pak. Kita akan ikut bengkok. Seperti itulah tulang rusuk. Kita paksa dia, dia akan patah. Kita ikuti, kita ikut bengkok. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan bijaksana. Apa itu bijaksana? Menimbang situasi keadaan masing-masing. Ada kalanya kita harus tegas, ada kalanya kita harus mengalah. Mengalahnya seperti apa? Ya kadang-kadang kita harus ngalah 1-2 kali cuci baju. Walaupun dia 1 bulan cuci baju, kita ngalah 1 jam aja, Pak. Ikuti dia sebentar, tapi jangan terus diikuti. Kalau Bapak terus-terusan yang cuci baju, nanti kesian Bapak. Bengkok nanti. Ikutan bengkok. Maka dalam kaidah agama, Pak ya, perempuan itu tanggung jawabnya ke suami. Letak secara organisasinya itu ke suami tanggung jawabnya. Suami tanggung jawabnya ke Rasulullah. Rasulullah tanggung jawabnya ke Allah. Maka apa? Apabila istri-istri kita melakukan dosa, ya, contoh ini, Pak. Ini cerita, Pak ya. Waktu saya mondok dulu, ada seorang wali Allah, Pak. Seorang wali Allah ini sudah mampu sholat di langit pertama, Pak. Alhamdulillah, saya juga belajar tasawuf, Pak. Jadi ada seorang wali Allah, Pak, bisa sholat di atas langit pertama, Pak. Tiba-tiba dia turun langsung ke bumi. Dia bingung, ya Allah, kok bisa ya? Kenapa saya tadinya sudah bisa sholat di langit pertama, bisa turun lagi ke dunia? Karena sebabnya istrinya keluar rumah diam-diam dan bercerita membuka aib sesamanya. Begosip istilahnya, Pak. Maka apa tuan-tuan yang mulia? Tanggung jawab seorang suami itu sangat besar untuk istri dan anaknya. Maka tatkala ada istri yang melawan kepada suaminya, yang membuat kata-kata sehingga suami yang tersinggung, dan ketika itu dia meninggal dunia, maka haram si istri ini mencium bau surga, Pak. Mencium saja haram, Pak, lagi masuk. Karena wanita itu dituntut
kesetiaan dan taat kepada suami. Suami dituntut tanggung jawab fid dunya wal akhirah. Banyak Pak suami itu udah nyampe dalam surga, terpaksa keluar lagi. Gara-gara siapa? Gara-gara istri Pak. Maka kata Al-Quran apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian Pak. Maka marilah kita didik istri-istri kita. Insya Allah seperti saya pribadi mendidik istri saya. Ini tanggung jawab besar Pak. Namun tuan-tuan yang terhormat, tuan-tuan yang mulia, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini ada kunci Pak ya, bagaimana cara kita tenang menghadapi hidup ini, terutama dalam berkeluarga. Ini insya Allah saya jalankan pribadi. Bapak bisa tanya istri saya sendiri, insya Allah kita amalkan. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bunyi hadisnya begini. Thalathun man kuna fihi wajada bihina halawatal iman. Ada 3 perkara Pak, kalau dilaksanakan pasti merasakan manisnya iman, manisnya kehidupan. Ada 3 perkara Pak, nggak banyak Pak. Hidup ini umur kita bisa sampai 60 tahun, 70 tahun, bahkan 100 tahun Pak. 3 saja kuncinya Pak. Hanya 3 kuncinya. Kalau 3 ini sudah ada, santai kita hidup Pak. Insya Allah. Apa yang pertama? Ya. Ayyakunallaha wa rasuluhu ahabbu mimma siwahuma. Ini yang pertama Pak, kunci yang pertama. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun. Jadi ini cinta Pak ya. Cinta itu ketulusan Pak. Jadi bapak-bapak yang mulia, banyak yang tidak bisa membedakan mana hawa nafsu, mana cinta. Ini banyak yang tidak bisa membedakan Pak. Kalau hawa nafsu itu keinginan. Keinginan untuk memiliki, keinginan untuk bersama, keinginan untuk punya segalanya, itu hawa nafsu. Cinta beda Pak. Kalau cinta itu ketulusan, memberi tanpa dibalas, itu cinta. Sehingga apa bapak-bapak yang mulia, banyak orang yang menikah gagal pada pernikahan, itu karena menikahnya karena hawa nafsu. Mengatakan itu cinta, padahal itu hawa nafsu. Maka sesuatu apapun yang diawali dengan hawa nafsu, rata-rata tidak akan berakhir dengan indah. Pasti sakit hati. Itulah kenapa Islam melarang pacaran Pak. Karena pacaran itu bukan cinta, tapi pacaran itu hawa nafsu. Cuman karena lagu-lagu saja, film-film saja yang mengkolaborasi seakan-akan itu adalah cinta, padahal itu hawa nafsu. Maka jangan heran, banyak pemuda-pemudi nikah pakai hawa nafsu, baru 2 tahun langsung cerai. Kemana cintanya Pak? Nah makanya ini, bedakan antara cinta dengan hawa nafsu. Dikatakan dalam hadis ini, kalau kau ingin bahagia hidup, 3 aja laksanakan. Pertama, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari pekerjaan. Oh, saya walaupun saya jadi polisi, saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Karena polisi tidak akan saya bawa mati. Seragam polisi itu Pak, hanya di dunia Pak. Seragam terakhir kita itu cuma kain kafan 3 helai. Yang mendampingi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kita kepada Allah. Maka apa yang mau dibanggakan Pak? Ini mohon maaf sekali ini Pak. Dunia ini sunda gurau saja. Maka cintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun. Engkau tenang. Demi Allah tenang dunia akhirat. Mobil taruh di garasi, jangan taruh di hati. Jabatan taruh di kantor, jangan taruh di hati. Duit taruh di bank, jangan taruh di hati. Di hati hanya Allah saja Pak. Allah dan Rasulnya di hati ini. Dunia di tangan, di hati jangan. Di hati ini hanya Allah. Kalau kita sudah cinta sama Allah dan Rasulnya lebih dari apapun, mau dunia ini gempa 12 skala Richter, kita cuma senyum Pak.
Kita tak takut mati, mati barang pasti. Bukan hidup yang kita risaukan, karena hidup ini masih perspektif. Bisa saja kita susah, bisa saja kita senang, bisa saja kita jualan sembako, besok kita jualan jagung. Sekarang kita gagal panen, tahun depan bisa tanam lagi. Tapi kalau sekali kita gagal hidup, mati, nggak ada ceritanya orang hidup dari kubur perbaiki dirinya, nggak ada, Pak. Walaupun Bapak saking kuasanya di dunia melebihi Fir'aun, mati, Pak, jadi cerita. Fir'aun sampai detik ini jadi cerita, Pak. Maka dunia ini santai-santai saja, Pak. Besarkan Allah, maka dunia akan kecil. Tapi kalau kita besarkan dunia dalam hati, maka akhiratnya ketinggalan, Pak. Itu yang pertama, Pak. Kunci yang kedua apa? Wa yuhibbul mar'a wa ayyakun yuhibbul mar'a la yuhibbu illallah. Tidak mencintai seseorang karena dia mencintai Allah. Nah, ini kunci juga, Pak, ini. Mencintai seseorang karena kita mencintai Allah. Cinta sama istri bukan karena istrinya, tapi karena Allah yang suruh kita cinta sama istri kita. Istri hormat kepada suami bukan karena suaminya, tapi karena Allah yang perintahkan istri hormat kepada suami. Maka saya berpesan sama istri saya juga, Pak. Bisa tanya sendiri. Sayang, saya katakan sama istri saya nih, Pak, sayang, taruhlah aku di luar, taruhlah anakmu di luar, di hatimu hanya Allah saja. Percaya atau tidak, kamu pasti mati sendiri, sakaratul maut sendiri, ditanya dalam kubur sendiri. Tak bisa aku temani. Walaupun aku seorang ulama besar, nggak bisa aku temani kamu dalam kubur. Maka bergantunglah sama Allah, jangan bergantung sama suami. Suami ini makhluk, Pak. Banyak istri yang salah kaprah, Pak, ya. Bergantungnya kepada suami salah, Pak. Bergantungnya kepada Allah. Kita mau bergantung sama suami, sedangkan suami itu sendiri nggak bisa menjamin dirinya sendiri. Maka janganlah kita mencintai seseorang karena dirinya. Belajarlah mencintai karena Allah. Suami mencintai istrinya karena Allah. Istri hormat kepada suaminya karena Allah. Kalau istri hormat kepada suaminya karena Allah, suami bawa duit pulang senyum. Tidak bawa duit senyum juga. Maka ini harus ditanamkan, Pak. Dan kalau suami mencintai istrinya karena Allah, ada istri setia, tidak ada istri tetap setia. Tidak melanggar syariat-syariat agama, maksud saya. Kecuali dalam hal yang diberikan oleh agama, seperti halnya misal poligami. Tapi itu dengan syarat dan ketentuan berlaku, Pak. Seperti undian, Pak, ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, poin yang ketiga, Pak, ya, ini yang terakhir, Pak, insya Allah. Poin yang ketiga, benci kembali kepada kekufuran. Jadi kalau kita mau melakukan maksiat lagi itu, ada rasa benci kita, Pak. Nah, kalau yang tiga ini kita tanamkan, Allah dan Rasulnya besarkan dalam hati. Cintai orang karena Allah. Terus yang ketiga, benci kembali kepada kekufuran, apapun bentuknya. Insya Allah, di dunia wal akhirah, insya Allah pasti tenang, pasti santuy. Semoga kita semua Allah Subhanahu wa taala tetapkan hidayah dalam hati kita. Memberikan kita maqam nafsul mutmainnah sehingga kita tenang menjalani hidup walaupun sunda gurau, bahagia, sengsara, sukacita selalu berputar dalam hidup ini, senyumin saja karena cukup Allah dan Rasulnya. Wa kafa billahi syahida baini wa bainakum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tuan-tuan yang mulia, demikian ceramah yang penuh dengan kekurangan ini. Sebetulnya saya bukan ceramah untuk Bapak, Pak. Saya menasihati diri saya dan istri saya, Pak, di dalam. Cukup itu sajalah dulu. Alhamdulillah kalau bisa Bapak masukkan jadikan pelajaran, alhamdulillah saya sangat bersyukur. Insya Allah menjadi asbab hidayah untuk kita semua. Saya sampaikan apabila ada kesalahan, mohon saya dimaafkan. Karena itu datang dari hawa nafsu saya.
Namun apabila itu adalah kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.